Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sajan dengan NIM 2053170. Di sini saya akan membuat tugas media teknologi berbasis ICT, di mana pada materi ini saya akan membahas tentang sholat wajib 5 waktu. Yang mana tentang sholat wajib 5 waktu ini memiliki pengertian sholat adalah salah satu jenis ibadah yang mana di dalam agama Islam dilakukan oleh seorang muslim, yang mana kegiatan sholat ini meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Selanjutnya yaitu tentang hukum dari sholat, yang mana hukum dalam Islam ialah salat merupakan suatu kewajiban yang dihukumi fardu ain bagi muslim yang telah baligh, yang mana tiap muslim wajib melaksanakan salat selama ia masih hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rakiin. Bagaimana artinya? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu hukum dari sholat. Selanjutnya itu tentang syarat-syarat dari sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, sebagaimana hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Al-Baihaqi menjelaskan bagaimana hadisnya, karena keislaman seorang akan menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, syarat-syarat yang kedua yaitu baligh, yang mana tercantum dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Sebagaimana bunyi hadisnya yaitu, perintahkanlah anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka dari anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya itu yang ketiga, berakal. Sebagaimana orang yang lupa sholat hendaklah segera sholat begitu ia ingat, dan tidak ada kafarah atas kecuali hanya melakukan sholat itu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu syaratnya yaitu suci dari najis, sebagaimana cara menghilangkan najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya seperti sholat. Jikalau tubuh kita kotor, maka kita harus mensucikan tubuh kita terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, yang mana cara mensucikan tersebut bisa menggunakan air dan menggunakan tanah, yang mana menggunakan air bisa kita gunakan dengan cara berwudu, dan menggunakan tanah bisa dengan cara tayamum. Selanjutnya yaitu menutup aurat, yang mana menutup aurat itu ialah menutup anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan. Sebagaimana aurat mempunyai banyak makna, yaitu satu diantaranya yakni tubuh yang wajib ditutupi, seperti kita hendak sholat menggunakan baju dan menggunakan celana yang pantas atau menutup aurat. Selanjutnya itu menghadap ke kiblat. Sebagaimana umat muslim di wilayah Indonesia dapat melakukan sholat dengan menghadap ke arah barat dengan menyerongkan sekitar 24 derajat ke arah utara. Itulah arah kiblat bagian wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang rukun-rukun dari sholat. Sebagaimana rukun sholat dikonsekuensikan wajib untuk dilakukan. Jika sengaja ditinggalkan atau tidak dilakukan, maka berakibat batal pada sholatnya tersebut. Rukun pertama yaitu niat sholat. Sebagaimana niat sholat ini niat untuk kita melakukan sholat tersebut. Misalkan kita ingin melaksanakan sholat zuhur, maka kita niat sebelum melaksanakan sholat itu, yaitu niat sholat zuhur.
Karena niat adalah bermaksud melakukan sesuatu, sekalipun niat tersebut dalam hati. Hal tersebut sudah termasuk niat tanpa harus melapaskannya. Karena segala sesuatu itu harus tergantung dengan niat. Jika niatnya salah, maka sesuatu yang akan dilaksanakan itu ya salah juga. Yang kedua yaitu berdiri tegak, yang mana berdiri tegak itu memandang mengarah ke tempat sujud atau ke tempat kiblat bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk, dan jikalau tidak bisa dengan duduk, maka bisa melakukannya dengan berbaring atau tidur. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram, yang mana pada takbiratul ihram ini mengucapkan takbir Allahu Akbar dan ketika mengawali ibadah sholat, dan ketika mengucapkan takbiratul ihram tersebut mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Selanjutnya itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita melaksanakan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, di mana para ulama atau mazhab berlain pendapat dalam membaca surah Al-Fatihah atau surah-surah pendek lainnya. Bagaimana dari Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya basmalah itu dibaca dan dikeraskan oleh imam yang membacanya, dan Imam Ahmad berpendapat dibaca tetapi lirik atau bacaan tersebut tidak keras, dan Imam Malik sama sekali tidak membaca basmalah atau langsung saja membaca surah Al-Fatihah tersebut. Selanjutnya itu tentang ruku. Bagaimana ruku ini gerakan badan turun dan dibungkukkan sambil membaca doa. Baca doa ketika ruku, dan dilakukan dengan tenang dan ikhlas dan tidak terburu-buru. Selanjutnya itu tentang sujud, atau sujud dilakukan dengan tenang dan ikhlas atau tidak terburu-buru. Sebagaimana sujud ini memiliki 7 rukun, yaitu yang pertama itu kening atau jidat, yang kedua telapak tangan, yang ketiga lutut, dan keempat kedua jari-jari kaki atau jari kaki. Selanjutnya yaitu duduk at-tahiyat atau duduk. Yang pertama duduk iftirosh, yang mana duduk di antara dua sujud, dilakukan dengan tenang dan ikhlas atau tidak terburu-buru. Yang kedua yaitu duduk tahiyatul akhir, sebagaimana duduk untuk tahiyat akhir dan membaca tasyahud akhir. Sebagaimana bacaannya itu diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu salam, yang mana salam ini didahulukan dari arah kanan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan arah sebelah kiri. Karena niat keluar dari sholat atau gerakan terakhir dari sholat tersebut, yaitu salam. Mungkin hanya itu penyampaian atau materi dari saya untuk tugas saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.